Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Rino Syaban, yang menyediakan kisi-kisi untuk persiapan menghadapi tes P3K. Kali ini kami menyiapkan kisi-kisi materi seleksi soal-soal P3K Formasi Pustakawan bidang promosi perpustakaan. Sebelum lanjut ke materi kisi-kisi, dukung channel ini dengan mensubscribe channel ini. Selain itu untuk melihat latihan lainnya, dapat juga mengunjungi ke blog Pustakawan Banjar blogspot.com. Dalam video ini, kisi-kisi materi promosi perpustakaan yang kami tampilkan di antaranya. Pengertian promosi, tujuan promosi, fungsi promosi, sarana promosi, kegiatan promosi, kendala dan upaya dalam promosi. Apa yang kalian ketahui tentang promosi? Menurut Cipta Halim, promosi merupakan suatu upaya yang dilakukan salah satunya dengan memakai konsep dan prinsip marketing untuk memasarkan suatu produk atau jasa yang dimiliki. Sedangkan promosi perpustakaan merupakan langkah praktis yang dapat dilakukan perpustakaan untuk meningkatkan pemanfaatan perpustakaan, yaitu dengan cara memperkenalkan perpustakaan dari segi fasilitas koleksi, jenis layanan dan manfaat yang dapat diperoleh oleh setiap pemakai perpustakaan. Selanjutnya yaitu tujuan promosi perpustakaan. Yang pertama, memperkenalkan fungsi perpustakaan kepada masyarakat pemakai. Dengan demikian calon pemustaka dapat mengetahui apa saja fungsi dari suatu perpustakaan tersebut. Yang kedua, menginformasikan kepada masyarakat mengenai layanan dan program kegiatan yang ada di perpustakaan, sehingga calon pemustaka dapat mengetahui mengenai bagaimana layanan yang diberikan kepada pemustaka dan kegiatan apa saja yang diadakan oleh perpustakaan tersebut. Yang ketiga, mendorong minat baca dan mendorong masyarakat agar menggunakan koleksi perpustakaan secara maksimal. Dengan demikian dapat mengembangkan budaya membaca di kalangan masyarakat dengan cara memanfaatkan perpustakaan seefektif mungkin. Yang keempat, memelihara kesadaran pemustaka pada layanan perpustakaan, sehingga layanan perpustakaan dapat terus berkembang dengan memperhatikan kebutuhan pemustakanya. Yang kelima, meningkatkan penggunaan perpustakaan. Karena dengan promosi ini dapat menarik calon pemustaka sehingga dapat meningkatkan jumlah kunjungan perpustakaan. Selanjutnya fungsi promosi perpustakaan. Yang pertama, membantu memperkenalkan eksistensi perpustakaan pada masyarakat secara luas. Bagaimana jika perpustakaan tidak melakukan promosi? Tentu masyarakat akan mengabaikan perpustakaan tersebut, bahkan kemungkinan besar juga tidak mengetahui bahwa di area tersebut terdapat perpustakaan. Yang kedua, membantu menginformasikan tentang visi misi tujuan dan manfaat perpustakaan bagi masyarakat. Setiap perpustakaan memiliki visi misi dan tujuan masing-masing. Dengan cara promosi perpustakaan bias menunjukkan kepada masyarakat bahwa banyak manfaat yang bisa diambil dengan mengikuti berbagai layanan dari perpustakaan. Yang ketiga, membantu menginformasikan isi perpustakaan. Siapa saja yang dapat menggunakan, kapan waktu layanan perpustakaan, lokasi perpustakaan, dan bagaimana cara menjadi anggota perpustakaan. Yang keempat, membantu menginformasikan koleksi yang ada di perpustakaan. Koleksi apa saja yang tersedia di perpustakaan, apakah koleksi untuk anak-anak, remaja, atau lansia, pendidikan atau umum, dan sebagainya. Yang kelima, membantu menginformasikan kegiatan-kegiatan yang ada di perpustakaan. Biasanya setiap perpustakaan memiliki program kerja masing-masing, seperti untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia, perpustakaan daerah A4, perlombaan seputar literasi, seperti membaca puisi, menulis cerpen, membuat video kreatif, dan masih banyak lagi. Selanjutnya adalah sarana promosi perpustakaan. Sarana yaitu alat atau media yang digunakan dalam promosi perpustakaan. Bentuk sarana yang akan kita bahas ada 3. Yang pertama, dalam bentuk tercetak. Contohnya pertama, brosur. Pustakawan dapat membuat dan menyebarkan brosur. Penyebaran brosur merupakan salah satu cara yang dianggap paling mudah dan praktis. Brosur dapat dibagi gratis maupun ditempel di tempat-tempat yang kiranya strategis atau yang dilihat oleh banyak orang. Yang kedua, poster. Poster merupakan salah satu media paling efektif untuk melakukan kontak dengan pemustaka. Yang ketiga, pembatas buku. Pembatas buku juga dapat digunakan untuk promosi, misalnya membuat pembatas buku berlogo perpustakaan
karena pembuatan pembatas buku ini akan sangat mempengaruhi citra perpustakaan di hati pemustaka maupun calon pemustaka. Berikutnya spanduk atau baliho. Pemasangan baliho juga cukup efektif dalam mempromosikan perpustakaan. Banyak pengusaha bahkan pemilu melakukan promosi menggunakan media ini. Umumnya baliho dipasang di tiang atau di pohon-pohon bentuk. Yang kedua yaitu bentuk kegiatan. Yang pertama pameran perpustakaan. Bentuk kegiatannya adalah menampilkan koleksi-koleksi yang dimiliki, misalnya buku baru dari penulis terkenal atau iwan koleksi langka yang bernilai sejarah. Nah, ini bisa dimanfaatkan perpustakaan untuk melakukan promosi kedua yaitu ceramah dan seminar perpustakaan. Ceramah ini dianggap baik dalam menjalankan kegiatan promosi karena pustakawan dapat bertatap muka dan sekaligus menjangkau masyarakat luas dalam memberikan penjelasan dan dorongan agar masyarakat mau berkunjung dan memanfaatkan perpustakaan. Seminar sendiri bisa dilaksanakan oleh semua jenis perpustakaan untuk memadai. Seminar tidak harus pustakawan melainkan dapat juga dibawakan oleh tokoh atau ilmuwan dari luar perpustakaan untuk. Yang ketiga adalah display. Display digunakan dalam menyampaikan pesan jasa atau ide dari suatu lembaga atau organisasi kepada publik dan perpustakaan dapat mempertunjukkan atau melakukan pameran koleksi yang ada di perpustakaan. Yang keempat adalah library tour atau wisata perpustakaan. Bentuk kegiatan ini yaitu mengajak sekelompok orang untuk berkeliling perpustakaan guna melihat semua yang ada di perpustakaan, bahwa di sana ada petugas perpustakaan yang melakukan layanan sirkulasi, layanan referensi ataupun yang lainnya, dan juga mempertunjukkan fasilitas yang ada dan cara-cara menggunakan fasilitas itu serta bagaimana menemukan informasi dan apa manfaatnya bagi mereka. Yang kelima, memutar film atau video. Memutar film atau video tentang penggunaan perpustakaan merupakan sarana promosi yang sangat tepat dan efisien dalam pelaksanaan kegiatan promosi perpustakaan karena film dapat merangkum secara jelas apa yang dipromosikan dan sekaligus sebagai hiburan film akan memberikan imajinasi kepada yang menonton. Kelebihan lainnya, film digemari oleh seluruh lapisan masyarakat. Bentuk kegiatan yang terakhir adalah bazar perpustakaan. Dapat memanfaatkan kegiatan bazar ini sebagai upaya secara langsung atau tidak langsung untuk mengundang orang-orang untuk datang ke perpustakaan. Sarana promosi perpustakaan ketiga yaitu bentuk elektronik. Ada sosial media dan website. Untuk sosial media misalnya perpustakaan dapat membuat akun Instagram atau Facebook. Untuk website perpustakaan bias membuat website perpustakaan itu sendiri dengan desain yang menarik anak-anak. Bentuk elektronik ini memungkinkan perpustakaan untuk menjaga lebih luas lagi masyarakat agar mengetahui perpustakaan itu, dan bentuk elektronik ini dapat dinikmati oleh siapa saja dan di mana saja di internet oleh pengguna internet. Selanjutnya yaitu kegiatan promosi perpustakaan. Kegiatan yang dapat dilakukan saat promosi perpustakaan yaitu: yang pertama, menyebarkan brosur. Menyebarkan brosur merupakan cara promosi dengan menyebarkan kertas yang berbentuk cetak atau lembaran yang berisi petunjuk umum tentang perpustakaan, informasi koleksi yang ada di dalam perpustakaan atau hal-hal lainnya yang berkaitan dengan perpustakaan. Yang kedua, menyebarkan poster. Poster promosi biasanya memiliki ukuran yang lebih besar dan beri tulisan slime, itu biasanya juga terdapat gambar. Yang ketiga, menyebarkan newsletter. Pada bentuk promosi ini biasanya digunakan khusus untuk memberikan informasi kepada beberapa orang dengan cara yang teratur yang isinya tentang berita atau artikel-artikel singkat. Yang keempat, membagi-bagikan pembatas buku atau bookmark, yaitu promosi dengan membuat alat atau tanda yang gunanya untuk menandai halaman-halaman pada buku dengan diberi tulisan logo atau gambar yang menarik yang berhubungan dengan buku atau kegiatan yang ada di dalam perpustakaan tersebut. Yang kelima yaitu menerbitkan terbitan khusus perpustakaan. Bentuk promosi ini yaitu dengan cara membuat buku panduan penggunaan perpustakaan, kalender pendidikan atau perpustakaan yang selalu diperbarui setiap tahunnya yang gunanya untuk diberikan ketika ada kegiatan-kegiatan perpustakaan, misalnya seperti kegiatan pendidikan pemakai atau yang lainnya. Yang keenam, menyelenggarakan pendidikan pemakai. Kegiatan ini merupakan kegiatan bimbingan atau petunjuk penggunaan perpustakaan kepada para pengguna tentang bagaimana cara memanfaatkan koleksi yang ahli dalam perpustakaan. Yang ketujuh, menyelenggarakan pameran perpustakaan. Yang kedelapan yaitu menyelenggarakan seminar. Pada promosi ini dilakukan dengan cara membuka forum yang dipimpin oleh satu orang atau dua orang yang menjadi pembicaranya dan yang lainnya menjadi pendengar.
Kendala dan upaya dalam promosi perpustakaan. Satu pustakawan kurang terampil dalam hal promosi. Upayanya adalah dengan memberikan pelatihan khusus kepada pustakawan dalam bidang pemasaran dan promosi perpustakaan. Yang kedua, kurangnya dana untuk melakukan promosi. Upayanya adalah menarik perhatian pemerintah terhadap perkembangan perpustakaan dengan cara menaikkan citra perpustakaan yang positif. Yang ketiga, kurangnya kerjasama perpustakaan dengan instansi lain. Upayanya adalah dengan melakukan kerjasama dengan perpustakaan maupun instansi lain. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga materi dan P3K Pustakawan Promosi Perpustakaan. Semoga channel kami dapat membantu meningkatkan persiapan untuk menghadapi ujian seleksi. Jika ingin mendapatkan modul latihan lengkap, jangan ragu untuk mengunjungi link di deskripsi video ini. Atau kunjungi blog kami pustakawanbanjarblogspot.com. Jangan lupa untuk like dan subscribe agar tetap mendapatkan update terbaru dari channel kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Selamat belajar dan selamat meraih kesuksesan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.